Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini penulis ingin bahas soal efek ngantuk kalau kurang tidur ketika pakai pro kapasitor. Jadi pro kapasitor itu kan pengembangan dari Semenite. Semenite itu awal dikembangkan adalah untuk alat kesehatan yang gunanya untuk membantu tidur. Jadi mulai dari awal dikembangkan Semenite itu adalah untuk alat bantu tidur. Mengapa kok gitu? Ya karena saat itu penulis butuh benar-benar butuh. Kurang tidur itu sesuatu yang merusak kesehatan, terutama kesehatan mental. Orang kurang tidur itu bisa kesulitan berpikir dalam tahap ringan, dalam tahap berat nggak bisa membedakan antara dunia nyata dan dunia mimpi. Mungkin ada yang dengar omongan yang sekitar ngomong-ngomong bisik-bisik gitu. Itu memungkinkan karena ya untuk mereka yang mendalami ilmu-ilmu gitu kan, kalau nggak salah ya ada syarat tidak tidur beberapa hari. Dan mungkin kalau yang mendalami agama pernah tahu bahwa dunia lain itu orang itu jadi lebih sensitif sama dunia lain itu dalam keadaan setengah tidur setengah sadar, dan ya itu bahaya juga karena nggak semua pengalaman itu positif. Ya penulis kebetulan ngantuk sehingga bahas soal ini juga. Ya Semenite sendiri tujuannya untuk itu. Jadi rebutan jalan. Jadi apa ya, kalau yang gaib-gaib gitu berusaha dihindari juga. Oleh karena itu desain Semenite atau pro kapasitor nggak pakai kristal. Padahal ya kristal itu memberi efek yang jauh lebih kuat ya. Kuat dalam artian efeknya besar sekali. Tapi ya itu nggak semuanya bisa positif. Apalagi kita hidup di Indonesia. Di Indonesia itu yang namanya kristal ake itu lebih sering jadi medium untuk komunikasi ya. Jadi apa ya, kalau yang katanya ahlinya ya, jadi kristal yang ditaruh di sekitar orgonet itu jadi seperti rumah, ada AC-nya bagi makhluk alam gaib. Oleh karena itu Semenite nggak pakai itu ya. Bukan berarti nggak ada efek sampingnya ya untuk mereka yang praktisioner seperti itu ya, yang mendalami ilmu seperti itu. Ada yang bilang toko yang sudah dipasangi jimat anti maling jadi nggak berfungsi jimatnya. Ada yang ngomong gitu. Nggak tahu lah ya benar atau enggak, soalnya gitu kan mistis ya, penulis nggak ngerti, pokoknya ngomong ngono ya. Terus yang kebiasaan meditasi ketika pegang bareng Semenite dan orgonet dia merasa pusing. Ya memang
polaritasnya beda ya, tubuh manusia nggak kuat. Yang jelas pendekatan dari prokapasitor dan semen itu adalah dari sisi fisik, tanpa dan berusaha menghindari dari sisi metafisik. Jadi kalau orang yang punya ilmu metafisik ngomong kristal itu semenet itu nggak ada energinya, dan itu termasuk prokapasitor itu nggak ada energinya. Padahal kalau diuji beku itu ada efeknya. Diuji es, uji pembekuan, biasanya air itu jadi sulit membeku. Terus kalau ada muncul gelembung yang tajamnya yang bagian dekat cemenite. Terutama sih uji pembekuan ya, membuat air sulit membeku ini yang menurut penulis efeknya paling kuat. Karena apa? Ini artinya kalau di darah ya, di tubuh manusia kan kebanyakan air juga. Darah atau yang lainnya, cairan yang lain dalam tubuh itu cemenite akan membuat darah ini lebih mudah mengalir. Mudah mengalir ini membuat orang lebih rileks gitu ya. Kalau sisi positifnya, siang-siang biasanya pusing gitu ya, jadi nggak pusing. Penulis ini amati bener, soalnya dulu itu sering siang-siang keluar macet-macet tuh, wah panas, pusing gitu ya. Nah, semenjak bawa semenit nggak ngalami pusing lagi. Tapi ya juga ada negatifnya. Pakai semenit itu membuat tubuh jadi rileks ya. Jadi kalau misalnya kurang tidur pasti jadi ngantuk banget ya. Lah emang tujuan awalnya obat tidur kok, membantu orang tidur. Membawa gitu, dan di rumah nggak ada apa-apa, di kantor nggak ada apa-apa, ya jadi ngantuk. Tapi ngantuknya bukan ngantuk gimana ya, ngantuk yang angop terus, enggak. Ngantuknya ngantuk beneran, yang beneran pengen tidur. Solusinya bagaimana sih? Kan ya namanya ngantuk itu sulit ya dihilangkan. Kalau dari cara yang pasnya sih, kalau misalnya motornya pakai prokapasitor atau semenite, ya di tempat lain pakai juga lah, misalnya di rumah, di kantornya pakai juga. Karena untuk tidur itu lebih cocok pakai semenite, ya silahkan buat semenite, atau ya silahkan beli, boleh buat semenite. Buat bisa dia tinggal beli bahan lah, bahannya kabel CAT5E ya, kabel jaringan komputer 2 meter aja cukup kayaknya. Terus ya sama semen secukupnya lah, sak gelas. Kalau nggak yakin buatnya bisa benar atau salah, bisa konsultasi. Cuma memang agak capek kalau gulung-gulung kabel gitu ya, itu yang capek. Tapi kalau sudah bisa buat sendiri ya lega lah. Itu nanti taruh di mana-mana, wis taruh di kamar tidur biar bantu tidur, taruh di kulkas biar makanan minuman di kulkas jadi lebih enak, lebih berkurang. Misalnya kalau biasanya bikin pusing jadi nggak bikin pusing, biasanya bikin perut sakit jadi nggak lagi, mengurangi efek sampingnya makanan atau minuman atau obat sekalipun ya. Kalau obat penulis nggak pernah
menyelidiki karena rasanya obat di rumah jarang sekali. Paling obat batuk, paracetamol, apalagi wis nggak banyak. Terus misalnya taruh kompor gas gitu, biar gasnya lebih ngirit, kan bisa untuk ngirit. Kalau untuk kompor gas lebih gampang daripada kalau untuk motor ya. Kalau untuk motor butuh setelan pas baru semenitnya bisa pas. Terus barangkali ditaruh misalnya sering pusing-pusing, taruh dekat wifi, taruh TV, taruh komputer, di barang-barang yang sering bikin nggak enak. Atau misalnya HP ya, tapi kalau HP sekarang jarang, soalnya frekuensinya sudah sudah tinggi ya, nggak kayak dulu 800 sampai 900 gigahertz. 4G LTE rasanya efeknya beda. Tapi nanti kalau sudah 5G beda lagi ya, bikin sesak nafas juga. Itu mungkin akan bantu. Nah, solusinya sih sebenarnya itu, atau misalnya pro kapasitornya gampang diraih, ya dibawa aja kemana-mana kalau misalnya nggak punya semenet ya. Semenetnya, pro kapasitornya dipasang di bagasi. Nah, itu kalau solusi dari sisi dari sisi alat yang sama ya. Kalau sisi konvensional gimana sih cara ngurangi ngantuk gitu ya. Mungkin ada yang berpikir pakai membasahi muka, pakai cuci segala macam. Nah, masalahnya adalah kalau sudah kering, jadi kan membasahi muka itu nggak selalu basah terus toh, pasti akan kering juga toh akhirnya. Nah itu loh, kalau sudah kering ngantuknya malah datang lebih cepat. Karena tahu nggak ya, salah satu cara untuk bikin orang tidur itu adalah mandi. Kenapa mandi? Karena ketika kita mandi, air ini akan membasahi, akan juga membawa energi-energi jelek dari tubuh. Jadi air itu bisa menyerap energi jelek dari tubuh. Ya tentu ini dengan asumsi airnya sendiri sudah nggak dipenuhi oleh energi jelek. Kalau airnya aja dipenuhi energi jelek, ya mandi malah makin pusing lagi ya. Untuk membedakan antara energi jelek dan bagus itu ya uji pembekuan lagi. Kalau esnya sampai meledak, nah itu energinya energi jelek. Ya sebenarnya bukan energi jelek betulan, karena ya namanya alam kan butuh keseimbangan. Ada energi jelek, ada energi bagus. Dan nggak selalu ya, yang namanya ngantuk itu ada ngantuk bagus, ada ngantuk jelek ya, nggak selalu bagus ya. Jadi ada yang ngantuk tapi nggak bisa tidur, ngantuk tapi sulit tidur. Itu kalau itu beda lagi, itu masih aman ya, nggak akan mungkin tidur. Caranya pakai apa? Pakai orgonet yang bikin es itu membengkak gitu. Jadi kan kalau semenet memang dirancang sedemikian rupa untuk membantu tidur. Nah kalau orgonet itu ada orgonet yang membantu tidur, ada orgonet yang mengurangi tidur. Biasanya kalau sekarang itu mengurangi tidur. Taunya ya kalau dibekukan atau dicoba sendiri. Kalau dipakai ya tidur nggak pernah lama, misalnya cuma butuh 3 jam gitu jadinya. Ya itu istirahatnya memang keganggu ya. Kalau pakai terus menerus nggak bagus. Nah kalau pakai ini, orang itu biasanya ngantuk tapi nggak akan tidur.
emang bikin sulit tidur. Orang yang apa, kesulitan tidur itu kan gitu seringnya, ngantuk tapi mau tidur nggak bisa, bolak balik mata sampai merah tapi nggak bisa tidur. Nah itu sudah penyakit. Kalau yang gini ya aman naik motor, tapi ya kalau kelamaan ya bahaya juga, karena mereka akan sering apa ya, rancu antara realita dan kenyataan. Dia bisa nyetir masih bisa normal, tapi kadang ya sampai taraf berbahaya, misalnya kebut-kebutan atau apa, karena merasa dikejar sesuatu, merasa orang lainnya apa gitu kadang. Nah, sementara kalau semenet apa, kayak pro kapasitor semenet itu ngantuknya bisa langsung selep gitu ya. Kalau istilah micro sleep ya. Nah, mencegah micro sleep ini yang penting. Jadi kita nggak pakai anggapan apa, kalau ngantuknya ngantuk apa, ngantuk palsu ya. Sebenarnya yang ngantuk beneran, tapi nggak bisa tidur itu wis cirinya energi jelek gitu. Jadi kalau ngantuk di jalan ya, dari penjelasan konvensional, yang paling efektif itu kalau gimana caranya membuat badan ini tersiksa gitu ya. Ya caranya cek loro, caranya cek gak nyaman gitu lah ya. Mandi sebelum berangkat, sebelum naik motor, kalau pas lagi ngantuk itu malah beresiko gitu. Ya karena itu tadi, karena mandi itu akan menghilangkan energi-energi jelek, dan energi jelek ini karena sudah hilang dari tubuh ya, tubuh kan jadi lebih netral ya, lebih banyak energi baiknya. Itu malah bikin ngantuk itu. Karena ya namanya istirahat itu adalah refleks dari tubuh, refleks untuk mengembalikan performa badan seperti normal. Karena namanya tubuh, sel-selnya butuh istirahat. Kalau itu ditunda-tunda ya rusak tubuh, makanya muncul refleks untuk tidur. Energi jelek itu mencegah orang punya refleks untuk tidur. Begitu kita mandi ya, mandi apalagi mandi shower, mandi jepur biar biur. Nah, wes itu bikin energi jelek di tubuh hilang. Malah jadi resiko tidur di jalan waktu berkendara. Nah, itu. Nggak nyaman itu ya contohnya ya keringet lah, sakit lah, basah. Tapi basah harus ya jangan yang sementara. Jadi misalnya kalau ngantuk ya dan mau nggak mau harus tetap jalan. Misalnya pakai maskernya basah ono, pakai bajunya basah ono, celananya basah ono, helm sekalian puter balik dipasahi bagian apa, dalamannya helm, cek banyune netes terus, itu baru. Kalau cuma diusap mukanya pakai air putih ya begitu kering ngantuk, wis tidur bisa. Kurang begitu efektif kalau membasahi sementara ya. Apa misalnya makan gitu ya. Ya kalau makannya nyaman ya malah tambah ngantuk toh. Makannya nggak nyaman itu yang bikin nggak ngantuk. Jadi apa ya, makan nggak nyaman itu, makan sing kejute gak karuan, makan sing pedese gak karuan. Barangkali pernah dengar dulu zamannya ngantuk di perjalanan makan kopi kok, gak mesti itu.
Meskipun minum kopi pun, iya mungkin waktu minum kopinya berkurang ngantuknya, tapi habis itu ya bisa aja tetap ngantuk ya. Kecuali kopinya yang ekstrim ya, yang benar-benar bikin bangun. Tapi ya kebanyakan minum gitu ya berbahaya lah untuk tubuh ya. Mungkin kegiatan makan itu yang bisa membantu mengurangi tidur ya, tapi makanannya ya harus dipilih juga yang gimana gitu lah. Mungkin yang enak dimakan sambil berkendara, misalnya kacang lah opo. Ya usahakan makanannya jangan meningkatkan energi jeleknya di dalam tubuh. Kalau makanannya makanan kayak yang gelangannya panganan-panganan yang modern-modern gitu, entah ya. Kalau makanannya bikin batuk, bikin gak enak badan, bikin demam gitu ya, mungkin bikin nggak ngantuk juga sih. Terserah lah, tapi perlu dia menghindari. Kok pas mari sampai perjalanan kayak iso lapol-lapol lucu ya. Dan ya, untuk soal siang dan malam itu berlawanan ya, apa yang penulis pahami dengan yang biasa beredar. Mungkin kalau keluar malam-malam dipikir nanti malah ketiduran. Penulis sering keluar kota dan siang itu justru yang ngantuk. Kena sinar matahari itu justru yang ngantuk. Tentu ada syaratnya ya, sinar matahari yang nggak ada trailsnya, nggak ada polusi asap knalpot pesawat terbang atau pesawat jet di atas. Kalau ada polusi itu malah jadi bikin pusing. Kalau sudah pusing ya nggak ngantuk sih, beda lagi. Tapi ya masa keluar nunggu ada jet trails dulu kan, ya nggak toh ya. Sinar matahari itu bagus untuk tubuh. Sinar matahari yang nggak lewat jet trails, nggak lewat contrails, nggak lewat cirrus cloud, nggak lewat awan-awan yang tak tembus pandang yang bikin langit jadi putih itu adalah sinar yang baik untuk tubuh. Makanya ada yang terapi sinar matahari. Cuma sayangnya sekarang banyak trails gitu ya. Kalau ada awan kayak gitu malah nggak sehat. Nyeker, wah wis malah tambah ngantuk. Nyeker itu menyalurkan sambung dengan bumi ya, beda lagi lah. Justru energi malam hari itu membuat orang lebih mudah bangun. Nggak harus nggak harus dingin, nggak harus dingin. Dalam kondisi malam panas-panas pun lebih mudah bangun daripada ketika siang hari. Justru siang hari itu malah ngantuk. Walau itu ya, misalnya kita siang hari gak jaketan ya, semua tangan ini kena sinar matahari langsung ngantuk ya ngantuk, nggak bisa. Apalagi kalau kita pakai kacamata, pakai penutup hidung macam-macam, wah wis jaketan tambah ngantuk. Jadi ya kalau mau keluar lebih cocok kalau malam, misalnya ngantuk ya lebih cocok malam menurut penulis. Pengalaman berkendara ngantuk keluar kota itu justru kalau malam hari itu lebih seger. Kalau sudah pas ada matahari wis, apalagi sampai kalau melawan matahari, wah wis ngantuk iso nemen ya kalau kurang tidur. Minum bisa membantu ya, makan bisa membantu, tapi ya ada batasnya juga ya, ada batasnya juga, kadang nggak nulungi.
Bisa loh, tahu-tahu aja gitu ya. Kalau misalnya sudah tahap kayak gitu ya, penulis sarankan berhentilah, minggir di jalan, tidur di atas motor wis, soalnya sing pro kapasitornya kan nang motor. Angel misalnya nyepak apa melepasnya sulit. Ya tidur aja di atas motor, pinggir jalan. Kalau sama apa ada yang nemeni ya suruh yang nemeni itu jaga sampai jatuh dari motor. Tidur aja di motor. Nggak perlu lama-lama, 5 menit udah cukup. Apalagi kalau 10 menit. Nggak perlu lama-lama berjam-jam gitu, enggak lah. 5 menit, 10 menit tidur. Wes habis itu bisa seger 1 jam atau 2 jam. Ya kita nggak bicara soal supir ya. Kalau supir kan nggak boleh berhenti mobilnya, kendaraannya. Udah lagi lah. 5 menit tidur itu sudah sangat-sangat membantu mengurangi ngantuk. Kalau sudah gitu bisa seger terus. Ya karena kita pas lagi terpengaruh oleh energi baik ya, istirahat kita jadi maksimal. Ya lebih baik lagi ya cukup tidur lah ya, jangan berpergian jauh-jauh kalau tidurnya nggak cukup. Kalau mau tahu mau berpergian jauh ya siapkan istirahat yang cukup, karena ya namanya berpergian jauh ya konsentrasi kan harusnya maksimal ya. Apalagi ya, mungkin mengandalkan obat. Ada mungkin yang minum anti mabuk, minum Bodrex atau apa. Tapi biasanya obat itu punya efek malah bikin ngantuk, malah bikin tidur. Bahaya juga kalau untuk naik motor. Naik mobil pun bahaya. Kan ya disarankan kalau berkendara itu jangan mengkonsumsi obat-obat. Ya takutnya kayak gitu. Lagi pula kalau menggantungkan apa setiap ngantuk makan obat gitu, bisa rusak otak itu, karena ya namanya tubuh itu kan butuh apa istilahnya siklus yang normal gitu. Kalau kita tambahkan obat untuk tidur atau apa, lama-lama kalau nggak minum obat kita nggak tidur. Tapi kalau obatnya diteruskan, otak bisa rusak. Ya ini penulis bicara ini maaf ya, pengalaman. Jangan sampai bergantung pada obat tidur, bahaya. Ya wes lah, itu aja ya. Yang penting ya harusnya jangan sampai ngantuk sambil di perjalanan. Kalau misalnya nggak ngantuk, ya pasti seger. Kalau sudah cukup tidur ya nggak akan ngantuk kalau kena energi baik itu. Karena ya tujuannya adalah untuk apa istilahnya menyesuaikan dengan kondisi tubuh ya, mengikuti alamiahnya tubuh. Ya harus pakai semenit misalnya apa, ada contohnya kalau tidur hangat ya, asal nggak sumuk ya. Kalau sumuk beda lagi. Sebelum tidur mandi dulu, mungkin minum apa anget-anget gitu. Tapi kalau minum anget-angetnya sampai bikin keringetan lah, balik nol lagi dia mandinya ya. Ya wes lah gitu aja dulu. Terima kasih udah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.